Awal kekacauan di Sulawesi Selatan, 1946. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun di lapangan, keadaan jauh dari kata damai. Belanda yang belum rela kehilangan Hindia Belanda mencoba kembali menguasai tanah jajahannya. Di berbagai wilayah, perlawanan rakyat Indonesia meletus hebat. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah paling bergolak. Kota-kota kecil hingga kampung pedalaman dipenuhi semangat perjuangan rakyat. Pemuda, bekas tentara peta, hingga laskar rakyat bersatu melakukan perlawanan gerilya. Mereka menyerang pos-pos Belanda, memutus jalur komunikasi, dan menghantam patroli kolonial. Belanda kewalahan, pasukan mereka seringkali kalah jumlah. Bahkan meski didukung persenjataan modern, jalur laut dan darat di Sulawesi Selatan tidak pernah aman. Laskar rakyat muncul dari hutan, menyerang, lalu lenyap kembali. Keadaan ini membuat Belanda gusar, karena wilayah yang mereka klaim dikuasai ternyata masih milik rakyat dalam kenyataan. Di tengah kekacauan itu, muncullah nama Raymond Pierre Paul Westerling, seorang kapten muda berdarah Belanda Turki, lahir di Istanbul tahun 1919. Ia dikenal dingin, karismatik, dan brutal. Belanda menganggapnya sebagai penyelamat untuk meredam pemberontakan rakyat Sulawesi Selatan. Ketika pertama kali menginjakan kaki di Makassar pada akhir 1946, Westerling sudah membawa reputasi sebagai perwira tangguh. Ia pernah bertugas di pasukan elit Belanda, Depot Speciale Truppen, yang dilatih untuk operasi cepat dan taktis. Belanda memberinya wewenang penuh, memulihkan ketertiban di Sulawesi Selatan dengan cara apapun. Dan Westerling pun memulai aksinya dengan metode yang kelak akan dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Strategi teror counterinsurgency. Westerling menyadari bahwa perang gerilya tidak bisa dilawan dengan strategi militer konvensional. Jika Belanda terus mengirim patroli besar, mereka hanya jadi sasaran empuk laskar. Karena itu, ia memilih cara berbeda, cara yang mengerikan. Metodenya sederhana tapi brutal. Teror psikologis. 1. Desa yang dicurigai melindungi gerilyawan akan dikepung. Semua penduduk dikumpulkan di lapangan terbuka. Westerling lalu menunjuk tersangka, kadang berdasarkan laporan mata-mata, kadang hanya dugaan. Orang-orang yang ditunjuk dipisahkan, lalu dieksekusi di depan umum. Setelah itu, ia mengumumkan bahwa desa tersebut akan aman selama tidak lagi membantu gerilyawan. Dengan cara ini, Westerling menciptakan ketakutan massal. Rakyat dipaksa memilih, ikut melawan dengan resiko seluruh kampung dibantai atau tunduk pada teror Belanda. Bagi Belanda, metode Westerling dianggap efektif. Desa-desa mulai takut melindungi para pejuang. Namun, bagi rakyat, ini adalah neraka. Ribuan orang kehilangan nyawa tanpa pengadilan hanya karena dicurigai. Kejatuhan moral dan awal tragedi. Salah satu desa pertama yang menjadi korban adalah Supa, di pesisir utara Makassar. Westerling datang dengan pasukannya pada dini hari. Dengan langkah teratur, pasukannya mengepung desa. Warga yang masih terlelap dibangunkan paksa lalu digiring ke lapangan. Di depan kerumunan yang gemetar, Westerling berdiri tegak. Tubuhnya tinggi, sorot matanya tajam. Dengan suara berat, ia berkata bahwa desa ini dituduh menyembunyikan gerilyawan. Ia meminta nama. Tak ada yang menjawab, hanya terdengar tangisan anak-anak. Tanpa ragu, Westerling menunjuk 3 lelaki muda di barisan depan. Mereka ditarik keluar, dipaksa berlutut, lalu dieksekusi dengan tembakan di kepala. Darah mengalir di tanah, jeritan memenuhi udara. Sejak dari hari itu, nama Westerling mulai beredar di Sulawesi Selatan. Ia dijuluki rakyat sebagai si jagal dari Sulawesi Selatan. Setiap langkahnya menghadirkan bayangan maut. Namun di balik teror itu, semangat perjuangan masyarakat tidak sepenuhnya padam. Banyak pemuda justru semakin dendam. Mereka bersumpah untuk melawan, meski harus mati. Gerilya semakin bergerak di hutan-hutan, menyerang pos Belanda di malam hari. Sulawesi Selatan pun berubah menjadi medan pertempuran tak kasat mata. Satu sisi teror Westerling, sisi lain semangat perlawanan. Bayangan gelap kolonialisme. Bagi rakyat biasa, hidup sehari-hari berubah menjadi ketakutan. Tak ada yang tahu kapan desa mereka akan didatangi pasukan Westerling. Sawah, kebun, bahkan rumah bisa jadi saksi darah setiap saat.
Westerling mengaku dirinya hanya menjalankan tugas. Namun bagi rakyat, ia adalah lambang kekejaman Belanda. Sosok yang datang dari jauh, tanpa belas kasihan, menghancurkan desa dengan alasan menumpas pemberontak. Ironisnya, di kalangan tentara Belanda sendiri, Westerling dipandang sebagai pahlawan. Ia dianggap berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan pasukan reguler, yaitu mematahkan semangat gerilya dengan cepat. Laporan Belanda menyebut bahwa ketertiban mulai pulih berkat operasi Westerling. Padahal yang terjadi bukanlah ketertiban, melainkan rasa takut yang mencekam seluruh rakyat Sulawesi Selatan. Dan inilah baru awal dari tragedi yang lebih besar. Karena apa yang dilakukan Westerling di Supa hanyalah permulaan. Ratusan desa lain menanti nasib yang sama. Westerling menyusun rencana teror. Setelah operasi pertamanya di desa-desa pesisir, Westerling merasa yakin metodenya berhasil. Ia tahu Belanda tidak akan mampu menundukkan rakyat dengan cara perang biasa. Maka ia menyusun strategi yang lebih sistematis, yang kemudian dikenal sebagai metode Westerling. Metode ini bagi rakyat adalah bencana kemanusiaan. Prinsipnya sederhana, jika ingin menghentikan perang gerilya, maka jangan hanya melawan pejuangnya, tapi hancurkan dukungan rakyatnya. Ia membagi wilayah Sulawesi Selatan ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor akan didatangi secara bergiliran. Desa-desa di dalamnya diperlakukan sama. 1. Warga dikumpulkan di lapangan atau tanah terbuka. 2. Westerling melakukan interogasi di depan umum. 3. Mereka yang dicurigai langsung dieksekusi di tempat tanpa pengadilan. 4. Mayat dibiarkan tergeletak sebagai peringatan. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut. Siapapun yang membantu gerilyawan akan mati di depan keluarganya sendiri. Psikologi ketakutan. Westerling memahami psikologi manusia. Ia percaya ketakutan lebih kuat daripada peluru. Ia ingin rakyat merasa bahwa melawan Belanda bukan hanya mustahil, tapi juga membawa malapetaka bagi seluruh keluarga. Dalam beberapa catatan, Westerling bahkan memaksa penduduk desa menyaksikan eksekusi dari jarak dekat, agar ketakutan itu menancap dalam. Anak-anak dipaksa melihat ayah mereka ditembak, istri dipaksa melihat suami mereka roboh dengan darah membasahi tanah. Seseorang yang pernah selamat dari operasi Westerling kemudian berkata, "Bagi kami, lebih baik mati di hutan bersama gerilyawan daripada hidup di desa dalam bayang-bayangnya." Tapi, tak semua rakyat menyerah. Meski takut, sebagian tetap diam-diam membantu para pejuang. Mereka memberi makanan, menyembunyikan senjata, dan mengabarkan pergerakan Belanda. Semangat kemerdekaan masih menyala meski nyawa taruhannya. Pertemuan dengan para kepala desa. Westerling juga memainkan taktik politik. Ia sering memanggil kepala desa dan tokoh masyarakat. Dengan nada dingin, ia berkata, "Jika desa kalian ingin aman, kalian harus menyerahkan siapapun yang berhubungan dengan pemberontak." Kepala desa berada di posisi sulit. Menolak berarti seluruh desa bisa dibantai. Menuruti berarti mengkhianati rakyatnya sendiri. Banyak dari mereka terpaksa tunduk, menyerahkan beberapa pemuda yang dicurigai, meski hati mereka hancur. Sebagian tokoh desa memilih melawan secara diam-diam. Mereka memberi informasi palsu atau sengaja menyembunyikan para pejuang jauh di hutan. Namun risiko sangat besar. Jika terbongkar, Westerling tak segan menghabisi satu kampung penuh. Gerilya tak padam. Walau teror Westerling menyebar, pasukan gerilya Sulawesi Selatan tetap aktif. Mereka dipimpin tokoh-tokoh seperti Andi Abdullah Baumasepe, bangsawan muda yang gigih melawan Belanda. Dari hutan-hutan dan pegunungan, serangan kilat terus dilakukan. Bagi para gerilyawan, Westerling adalah musuh terbesar. Mereka mendengar kisah desa yang dihancurkan, orang-orang yang dieksekusi, dan itu menambah api perlawanan. Westerling ingin menghancurkan semangat juang, tapi yang ia dapat justru dendam yang membara. Malam-malam di Sulawesi Selatan berubah menjadi arena pembalasan. Pos Belanda diserang,
patroli mereka ditembaki dari balik pepohonan, jalan-jalan dipasangi jebakan. Westerling menyadari betapapun brutal metodenya, ia tidak bisa sepenuhnya memadamkan api perjuangan. Eksekusi massal. Salah satu momen paling kelam terjadi di daerah Goa. Westerling mengumpulkan ratusan warga di tanah lapang. Ia menginterogasi satu persatu. Orang yang dituduh sebagai simpatisan gerilya dipisahkan. Hari itu puluhan orang ditembak mati di depan seluruh warga. Tanah becek bercampur darah. Tangisan memenuhi udara. Tubuh-tubuh bergelimpangan dibiarkan tergeletak, menjadi pesan mengerikan. Inilah akibat melawan Belanda. Seorang saksi mata mengingat, kami dipaksa berdiri berjam-jam. Siapapun yang mencoba lari ditembak. Kami melihat saudara, ayah, dan tetangga jatuh satu persatu. Itu bukan perang, itu pembantaian. Tragedi semacam ini bukan sekali dua kali, tapi berulang di berbagai desa. Dalam laporan Belanda sendiri, disebutkan sekitar 40.000 orang tewas selama operasi Westerling. Jumlah yang mengerikan yang membekas dalam ingatan rakyat hingga puluhan tahun kemudian. Dua wajah Westerling. Yang ironis, Westerling sendiri sering mengaku bahwa ia tidak pernah menyiksa. Baginya, eksekusi di depan umum adalah cara militer yang efisien untuk menegakkan ketertiban. Ia melihat dirinya bukan sebagai jagal, tapi sebagai perwira yang menjalankan tugas. Namun, bagi rakyat, ia adalah simbol kengerian kolonialisme. Setiap desa menyebut namanya dengan berbisik. Anak-anak menangis hanya mendengar kabar bahwa Westerling datang. Kontras inilah yang menjadikan sosok Westerling begitu legendaris sekaligus menakutkan. Pahlawan bagi Belanda, jagal bagi rakyat Indonesia. Gerilya melawan dalam bayangan. Meski teror Westerling menyelimuti Sulawesi Selatan, perlawanan rakyat tidak pernah benar-benar padam. Di hutan-hutan lebat, pegunungan dan lembah, para pejuang bergerilya melanjutkan perjuangan. Mereka tahu berhadapan langsung dengan pasukan Belanda berarti bunuh diri. Maka taktik yang digunakan adalah serangan kilat, cepat, tepat, lalu menghilang. Pasukan gerilya sering terdiri dari pemuda desa, bekas anggota PETA, hingga bangsawan lokal yang memilih berjuang bersama rakyat. Salah satu tokoh yang paling dikenal adalah Andi Abdullah Bauma Sepe, seorang bangsawan Bugis yang menolak tunduk pada Belanda. Dengan karisma dan keberaniannya, Bauma Sepe berhasil mengumpulkan ratusan pejuang. Mereka bergerak lincah, berpindah dari satu desa ke desa lain, menyusuri sungai, dan bersembunyi di balik hutan. Senjata mereka sederhana, senapan tua, bambu runcing, bahkan parang. Namun, semangat mereka tak tergoyahkan. Malam-malam di Sulawesi Selatan penuh dengan bunyi tembakan dari balik pepohonan, lalu senyap kembali. Pos Belanda hancur, logistik mereka dirampas. Westerling marah besar. Ia tahu setiap kali gerilyawan menyerang, ketertiban yang ia bangun dengan teror kembali runtuh. Dendam dan perburuan. Westerling kemudian mengubah strateginya. Ia tak hanya menghukum desa-desa yang diduga membantu gerilyawan, tetapi juga memburu tokoh-tokohnya secara langsung. Bauma Sepe menjadi salah satu target utama. Belanda tahu Bauma Sepe bukan hanya pejuang bersenjata, tapi juga simbol perlawanan rakyat. Selama ia masih hidup, semangat juang rakyat tidak akan padam. Westerling mengerahkan mata-mata, menyusuri jalur sungai hingga mengintai desa-desa yang dicurigai menjadi tempat persembunyian. Sementara itu, rakyat menaruh kepercayaan besar pada para pemimpin gerilya. Meski takut pada teror Westerling, mereka tetap memberi bantuan diam-diam. Makanan diselundupkan, kabar pergerakan pasukan Belanda dibisikkan dari telinga ke telinga. Bahkan, di rumah-rumah, doa-doa dipanjatkan untuk para pejuang yang berjuang di hutan. Bagi rakyat Makassar, setiap fajar selalu datang dengan ketakutan baru. Apakah Westerling akan melakukan operasi hari itu? Apakah keluarga mereka akan selamat? Konflik di desa. Namun teror Westerling juga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
beberapa warga memilih bekerja sama dengan Belanda demi menyelamatkan keluarganya. Ada yang menjadi mata-mata, ada yang menyerahkan pemuda desa agar desa mereka aman. Bagi para pejuang, pengkhianatan ini sangat menyakitkan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa musuh tidak hanya tentara Belanda, tapi juga sesama rakyat yang dipaksa memilih jalan sulit. Inilah dilema besar di Sulawesi Selatan saat itu antara keberanian melawan dan ketakutan demi bertahan hidup. Kisah-kisah tragis pun muncul. Ada seorang ibu yang terpaksa menunjuk anaknya sendiri sebagai simpatisan gerilya karena diancam jika tidak, seluruh desa akan dibantai. Sang anak ditembak di depan matanya. Trauma semacam ini membekas berpuluh-puluh tahun menjadi luka sejarah yang tak mudah sembuh. Westerling dan hukum darurat. Untuk membenarkan aksinya, Westerling menyebut metodenya sebagai Standstrek atau hukum darurat lapangan. Dalam praktiknya ini berarti siapapun yang dicurigai bisa dieksekusi tanpa pengadilan. Dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, Westerling berkata bahwa ia hanya menjalankan tugas militer saja. Ia mengklaim tindakannya mencegah perang lebih panjang dengan menumpas pemberontak secepat mungkin. Namun, kenyataannya, Standstrek hanyalah topeng untuk menutupi pembantaian massal. Ribuan orang tewas, banyak diantaranya rakyat sipil yang tak bersalah. Bayangan malam di Makassar. Di kota Makassar sendiri, situasi juga mencekam. Belanda mempertegat penjagaan, patroli militer lalu lalang di jalanan, rakyat dicekam rasa takut. Tapi di bawah permukaan, semangat perlawanan tetap berdenyut. Di pelabuhan, buruh pelabuhan menjelundupkan informasi untuk gerilyawan. Di pasar, kabar pergerakan Westerling dibisikkan dari telinga ke telinga. Bahkan, di rumah-rumah, doa-doa dipanjatkan untuk para pejuang yang berjuang di hutan. Bagi rakyat Makassar, setiap fajar selalu datang dengan ketakutan baru. Apakah Westerling akan melakukan operasi hari itu? Apakah keluarga mereka akan selamat? Legenda gelap mulai menyebar. Seiring waktu, nama Westerling berubah menjadi legenda gelap. Anak-anak kecil ditakut-takuti dengan kalimat, "Tidurlah, atau Westerling akan datang." Di mata rakyat, ia bukan sekedar perwira Belanda. Ia adalah monster yang datang di tengah malam membawa maut. Ironisnya, bagi Belanda, reputasi ini dianggap bukti keberhasilannya. Mereka merasa ketertiban diciptakan karena rakyat begitu takut pada namanya. Tapi Westerling lupa satu hal. Teror hanya bisa menundukkan tubuh, bukan jiwa. Jiwa rakyat Sulawesi Selatan tetap menyala dan pada akhirnya api itu akan menelan balik sang jagal. Bau Masepe, simbol perlawanan. Nama Andi Abdullah Bau Masepe mulai menggaung di seluruh Sulawesi Selatan. Ia bukan hanya seorang bangsawan Bugis, tetapi juga seorang pemimpin yang memilih turun ke medan perang bersama rakyatnya. Di usia muda, Bau Masepe sudah dikenal cerdas, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia menolak bekerja sama dengan Belanda, meski banyak bangsawan lain memilih berdamai demi mempertahankan kedudukan. Baginya, kemerdekaan Indonesia adalah harga mati. Westerling sangat menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh tokoh ini. Bau Masepe bukan hanya memimpin serangan gerilya, tetapi juga memberi harapan bagi rakyat yang ditindas. Selama namanya hidup, rakyat tak akan sepenuhnya tunduk pada teror Belanda. Pertempuran di Sungai Walanai. Salah satu bentrokan paling dikenang terjadi di tepi Sungai Walanai. Pasukan Bau Masepe menyerang konvoi Belanda yang membawa logistik. Dengan taktik serangan mendadak, mereka berhasil menghancurkan truk, menewaskan sejumlah serdadu, lalu menghilang ke dalam hutan. Westerling murka. Ia memerintahkan operasi besar-besaran untuk menangkap Bau Masepe. Desa-desa di sekitar Walanai digerebek, warga disiksa untuk memberi informasi. Namun tak seorang pun mau membuka mulut. Bagi rakyat, Bau Masepe adalah simbol harapan terakhir mereka. Darah bangsawan untuk rakyat. Keberanian Bau Masepe membuat Belanda semakin geram. Mereka menganggapnya pengkhianat karena seorang bangsawan seharusnya menjaga status quo dan mendukung kolonial.
Namun Bau Masepe justru menanggalkan semua kenyamanan itu, memilih hidup di hutan bersama para pemuda laskar. Ia sering berkata kepada pengikutnya, "Kemerdekaan tidak datang dari kata-kata, tapi dari darah yang kita korbankan. Jika aku harus mati, biarlah mati sebagai pejuang, bukan sebagai budak." Ucapan itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi penyemangat rakyat yang mulai putus asa akibat teror Westerling. Strategi keras Westerling. Mendengar Bau Masepe semakin berani, Westerling meningkatkan terornya. Ia menggunakan mata-mata untuk mencari lokasi persembunyian. Desa-desa yang dicurigai memberi makan kepada pasukan Bau Masepe dibakar. Penduduknya dipaksa menyaksikan eksekusi di lapangan terbuka. Namun semua itu tidak membuat Bau Masepe berhenti. Justru setiap desa yang hancur menambah jumlah pemuda yang bergabung dalam barisan gerilya. Westerling mulai merasa bahwa terornya ibarat pedang bermata dua, efektif menakut-nakuti, tapi juga membakar semangat dendam. Kejatuhan Bau Masepe. Pada awal 1947, nasib tragis menimpa Bau Masepe. Setelah serangkaian pertempuran sengit, ia akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Banyak versi menceritakan bagaimana ia ditangkap. Ada yang menyebut karena dikhianati, ada yang mengatakan ia terkepung dan kalah jumlah. Westerling memutuskan untuk mengeksekusi Bau Masepe tanpa proses panjang. Di sebuah lapangan di Parepare, sang bangsawan Bugis ditembak mati. Tubuhnya roboh, tetapi namanya justru hidup selamanya. Kematian Bau Masepe menjadi luka mendalam bagi rakyat Sulawesi Selatan. Namun di sisi lain, ia juga menjadi martir. Semangatnya diwariskan kepada generasi pejuang berikutnya. Rakyat semakin yakin bahwa perjuangan kemerdekaan memang layak dibayar dengan darah. Dampak psikologis. Bagi Westerling, eksekusi Bau Masepe adalah kemenangan besar. Ia mengira rakyat akan kehilangan arah setelah pemimpinnya mati. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kemarahan rakyat semakin meluap. Di hutan-hutan, serangan gerilya makin gencar. Rakyat semakin benci pada Belanda, dan nama Bau Masepe dieluk-elukan sebagai pahlawan yang mati untuk kebebasan. Teror Westerling mungkin bisa membungkam desa-desa, tetapi tidak bisa membungkam hati rakyat yang sudah dipenuhi dendam dan tekad. Belanda mulai gelisah. Meski Westerling mengklaim berhasil memulihkan ketertiban, laporan demi laporan menunjukkan hal sebaliknya. Pasukan Belanda memang menduduki kota-kota besar, tetapi pedalaman masih penuh perlawanan. Lebih buruk lagi, berita tentang kekejaman Westerling mulai bocor ke dunia luar. Surat kabar Belanda sendiri mulai mempertanyakan metode brutal yang digunakannya. Pemerintah kolonial merasa khawatir karena dunia internasional sedang menyoroti perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi Westerling, semua itu tak penting. Baginya, yang terpenting adalah hasil di lapangan. Ia tetap melanjutkan metodenya, percaya bahwa hanya dengan darah rakyatlah ketertiban bisa diciptakan. Rakyat di bawah bayang-bayang teror. Awal 1947, Sulawesi Selatan berada dalam keadaan yang mencekam. Desa-desa hidup dalam ketakutan. Setiap bunyi langkah di malam hari bisa berarti kedatangan pasukan Westerling. Setiap fajar bisa membawa maut di lapangan terbuka. Rakyat yang sebelumnya hidup damai dengan sawah, ladang, dan laut, kini harus menanggung penderitaan tak terkira. Mereka tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga kehilangan rasa aman. Beberapa desa memilih mengungsi ke hutan, membangun gubuk sederhana untuk menghindari patroli Belanda. Namun, hidup di hutan bukan perkara mudah. Persediaan makanan terbatas, penyakit merebak, dan serangan Belanda bisa datang kapan saja. Mereka yang bertahan di desa harus menjalani hidup di bawah bayang-bayang Standrecht Westerling. Setiap saat bisa saja mereka dikumpulkan, diinterogasi, bahkan dieksekusi. Dengan cara ini, Westerling menciptakan situasi tanpa pilihan, ketakutan yang membungkamkan seluruh mulut, mata-mata di tengah rakyat. Untuk memperkuat metodenya, Westerling membentuk jaringan informan.
Beberapa orang dipaksa menjadi mata-mata dengan ancaman pembunuhan. Ada pula yang tergoda uang dan perlindungan Belanda. Akibatnya, kepercayaan di antara rakyat runtuh. Seorang tetangga bisa jadi mata-mata. Seorang kawan bisa berubah menjadi pengkhianat. Hidup dalam suasana penuh curiga, rakyat Sulawesi Selatan benar-benar terkepung dari segala sisi. Oleh tentara Belanda, oleh mata-mata, dan oleh rasa takut itu sendiri. Namun, justru dalam kondisi inilah lahir kisah-kisah keberanian. Ada keluarga yang menolak menyerahkan anggota keluarganya meski diancam mati. Ada pula pemuda yang dengan sadar maju ke depan, mengaku sebagai gerilyawan agar warga lain selamat. Pemberontakan sunyi. Di balik semua ketakutan, rakyat tetap melakukan perlawanan kecil. Mereka menyembunyikan makanan di hutan untuk para gerilyawan, menyelundupkan informasi lewat anak-anak, bahkan menipu pasukan Belanda dengan memberi arah jalan palsu. Bagi Westerling, mungkin itu hanya gangguan kecil. Namun bagi rakyat, itu adalah bentuk keberanian luar biasa. Karena setiap langkah melawan bisa berarti kematian seketika. Desa yang hilang. Sejumlah desa di Sulawesi Selatan benar-benar hilang dari peta akibat operasi Westerling. Ada desa yang dibakar habis, penduduknya tercerai-berai, sebagian tewas, sebagian lari ke hutan. Bagi orang-orang yang selamat, desa mereka hanya tinggal kenangan. Tanah leluhur yang diwariskan turun-temurun kini menjadi padang kosong. Luka itu tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Mereka kehilangan tempat yang memberi identitas, kehilangan ruang di mana kenangan keluarga tumbuh. Kesadaran dunia. Sementara itu, di luar negeri, kabar tentang kekejaman Westerling mulai terdengar. Beberapa jurnalis asing menulis laporan tentang pembantaian massal di Sulawesi Selatan. Foto-foto desa yang dihancurkan, mayat-mayat bergelimpangan mulai bocor keluar. Pemerintah Belanda berusaha menutupinya, menyebut bahwa Westerling hanya melakukan operasi militer terarah. Namun kebenaran sulit disembunyikan. Dunia mulai menyoroti kolonialisme Belanda, dan Westerling menjadi wajah paling kelam dari penjajahan itu. Westerling dan kesombongan kekuasaannya. Di tengah semua kontroversi, Westerling sendiri tetap dingin. Ia berjalan di desa-desa dengan langkah tenang, seolah kematian hanyalah bagian dari tugas rutin. Dalam ingatannya, ia selalu menganggap tindakannya rasional. Namun di mata rakyat, ia adalah jagal berwajah manusia. Seorang asing yang datang dari jauh, merampas tanah dan merenggut nyawa tanpa belas kasihan. Cerita tentangnya menempel di kepala setiap anak, setiap ibu, setiap lelaki tua yang selamat. Bagi mereka, Westerling bukan sekedar nama. Ia adalah luka yang akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, satu hal yang tak pernah bisa dipadamkan Westerling adalah harapan. Setiap kali satu pemuda gugur, 1000 doa dipanjatkan agar kemerdekaan benar-benar tiba. Setiap kali satu desa dihancurkan, semangat dendam membara di desa lainnya. Rakyat Sulawesi Selatan sadar bahwa mereka mungkin kalah dalam senjata, tapi mereka tidak kalah dalam keyakinan. Dan keyakinan itu lambat laun akan menjadi kekuatan yang menjatuhkan Belanda untuk selamanya. Westerling dan pasukan khusus. Keberhasilan Westerling dalam menjalankan metode terornya tidak lepas dari pasukan yang ia pimpin, Depot Speciale Troepen. Pasukan ini adalah satuan khusus Belanda yang dibentuk untuk menghadapi perang gerilya di Indonesia. DST dilatih secara keras dengan disiplin militer yang kejam. Mereka terbiasa bergerak cepat, beroperasi di malam hari, dan menggunakan kekerasan tanpa ragu. Di bawah komando Westerling, DST berubah menjadi mesin pembunuh yang efektif sekaligus menakutkan. Pasukan ini tidak hanya terdiri dari orang Belanda, ada juga serdadu KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger yang direkrut dari berbagai etnis di Hindia Belanda. Mereka sering dipakai sebagai ujung tombak operasi karena mengenal medan dan bahasa lokal.
Dengan gabungan itu, Westerling bisa menjalankan operasi dengan kecepatan luar biasa. Malam hari mereka menyusup ke desa, fajar sudah ada eksekusi. Lalu sebelum siang, mereka menghilang kembali. Operasi dini hari. Banyak saksi mata yang kemudian menceritakan bagaimana operasi Westerling selalu datang di dini hari. Ketika rakyat masih lelap tidur, tiba-tiba desanya sudah dikepung. Warga digiring keluar rumah, lampu-lampu dinyalakan, pasukan berdiri melingkar dengan senjata teracung. Semua orang tahu apa yang akan terjadi, tapi tak ada yang bisa melawan. Suasana seperti itu membuat trauma mendalam. Anak-anak kecil yang selamat kemudian tumbuh dewasa dengan kenangan mengerikan. Suara sepatu Lars menghentak tanah, teriakan perintah dalam bahasa asing, dan dentuman tembakan yang merobek fajar. Metode seleksi. Westerling punya cara unik dalam menentukan siapa yang harus dieksekusi. Ia biasanya memanggil kepala desa lalu menanyakan siapa yang dicurigai. Jika kepala desa ragu atau tidak menjawab, Westerling memilih orang secara acak. Kadang ia meminta seluruh lelaki berbaris, lalu menunjuk satu persatu. Mereka yang dipilih langsung ditarik ke depan, dipaksa berlutut, dan ditembak di kepala. Metode ini menciptakan rasa tidak pasti. Tak ada yang tahu siapa korban berikutnya. Tak ada yang tahu apa dasar tuduhan itu. Dengan begitu, rasa takut semakin meresap ke dalam jiwa rakyat. Propaganda Belanda. Di atas kertas, Belanda melaporkan bahwa operasi Westerling adalah penertiban keamanan. Mereka menulis dalam laporan resmi bahwa tindakan itu perlu dilakukan karena gerilyawan mengganggu ketertiban umum. Namun rakyat melihat kenyataan yang berbeda. Tidak ada perbedaan antara pejuang dan rakyat biasa di mata Westerling. Semua bisa jadi korban. Propaganda Belanda berusaha menggambarkan Westerling sebagai pahlawan, tetapi bagi rakyat Sulawesi Selatan, ia adalah simbol penjajahan yang paling brutal. Suara dari luar negeri. Kabar tentang kekejaman Westerling tidak bisa terus ditutup-tutupi. Beberapa laporan dari misionaris dan jurnalis asing berhasil menembus sensor. Surat kabar di Eropa mulai menulis tentang pembantaian Sulawesi Selatan. Pemerintah Belanda mulai merasa tertekan. Mereka baru saja kembali dari trauma Perang Dunia II. Dan kini, wajah mereka tercoreng karena tindak brutal militernya di Indonesia. Meski begitu, di medan perang, Westerling tetap menjalankan aksinya tanpa ragu. Baginya, kritik di luar negeri hanyalah omong kosong. Yang terpenting, perintah dari atas memastikan Sulawesi Selatan tenang. Rakyat yang terjepit. Di tengah semua itu, rakyat Sulawesi Selatan semakin menderita. Mereka tidak hanya harus menghadapi teror Westerling, tetapi terus berjuang untuk bertahan hidup. Sawah terbengkalai, perdagangan lumpuh, dan banyak keluarga tercerai-berai. Namun, yang mengejutkan, di balik penderitaan itu, rakyat masih menyimpan semangat melawan. Diam-diam, mereka terus membantu gerilyawan. Bagi mereka, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dalam ketakutan. Westerling dalam ingatan rakyat. Nama Westerling mulai masuk ke dalam cerita rakyat setempat, tapi bukan sebagai pahlawan. Ia digambarkan sebagai sosok iblis berwajah manusia yang datang membawa maut. Anak-anak kecil ditakut-takuti. Jangan nakal, nanti Westerling datang. Namun sekaligus, cerita tentang keberanian pejuang melawan Westerling juga diceritakan agar semangat perlawanan tidak padam. Bom waktu. Westerling mungkin merasa berhasil. Ia percaya metode terornya bisa menciptakan ketertiban. Tapi kenyataannya, ia sedang menyalakan bom waktu. Semakin banyak darah yang ia tumpahkan, semakin besar pula kebencian rakyat kepada Belanda. Ketakutan bisa menundukkan kepala untuk sementara, tetapi dendam akan tetap hidup. Dan dendam itu pada akhirnya menjadi salah satu alasan kuat mengapa Belanda gagal mempertahankan Indonesia. Bayi Republik yang rapuh. Pada awal 1947, Republik Indonesia masih dalam usia muda. Baru 2 tahun sejak proklamasi. Pemerintah pusat di Yogyakarta sedang berusaha keras menjaga wibawa, sementara di berbagai daerah, perjuangan masih terpecah-pecah. Di Sulawesi Selatan, keberadaan Westerling menjadi ujian besar. Pejuang Republik di daerah ini berjuang dengan sumber daya minim. Mereka tidak punya persenjataan modern seperti pasukan Belanda. Hanya ada senapan tua, parang, tombak, dan keberanian. Namun, semangat itu tak pernah padam. Meski Westerling melakukan teror, berita tentang proklamasi dan semangat merdeka
terus menyebar dari mulut ke mulut. Gerilyawan yang bertahan. Pejuang rakyat di Sulawesi Selatan tidak menyerah. Mereka menggunakan taktik hit and run, menyerang patroli Belanda secara tiba-tiba lalu menghilang ke hutan atau pegunungan. Mereka tahu tidak mungkin menghadapi Belanda di medan terbuka, apalagi berhadapan langsung dengan DST. Tapi mereka bisa melemahkan musuh sedikit demi sedikit dengan cara ini. Di balik semua itu, rakyat desa memberikan dukungan besar, menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan informasi. Tanpa rakyat, gerilya tak akan bisa bertahan. Westerling yang terobsesi. Bagi Westerling, keberadaan gerilyawan adalah penghinaan. Ia sudah menumpahkan banyak darah, tapi perlawanan tak kunjung padam. Obsesi Westerling makin tumbuh. Ia ingin membersihkan Sulawesi Selatan sepenuhnya. Ia tidak puas hanya dengan menakut-nakuti rakyat. Ia mulai menyusun operasi lebih besar dengan tujuan menghancurkan basis gerilyawan di pedalaman. Namun, langkah ini justru membuat perlawanan semakin sengit. Gerilyawan merasa tidak punya pilihan lain selain melawan sampai titik darah penghabisan. Darah di pedalaman. Operasi besar Westerling meluas hingga ke desa-desa yang jauh dari kota. Banyak desa kecil yang menjadi korban, dibakar habis hanya karena dituduh memberi makan gerilya. Di sebuah desa dekat Bulukumba misalnya, Westerling memaksa seluruh penduduk berbaris. Ia menuduh mereka melindungi pasukan Republik. 3 orang pemuda ditarik ke depan dan langsung ditembak, tanpa bukti, tanpa pengadilan. Cerita-cerita seperti ini menyebar cepat dari satu desa ke desa lain. Kabar tentang pembantaian Westerling menjadi legenda kelam yang memupuk rasa benci sekaligus tekad rakyat. Desas-desus dan dendam. Di kalangan rakyat muncul desas-desus bahwa Westerling bukan manusia biasa, melainkan iblis berwujud manusia. Bagaimana tidak? Ia datang tiba-tiba, menebar maut, lalu menghilang. Namun bagi pejuang, Westerling hanyalah manusia, dan manusia bisa dilawan. Maka semakin banyak kelompok kecil gerilyawan terbentuk dengan sumpah sederhana. Lebih baik mati melawan daripada hidup dijajah. Tekanan dari dunia internasional. Sementara itu di luar negeri, suara kritik semakin keras. Laporan tentang pembantaian Westerling sampai ke Belanda sendiri, bahkan ke PBB. Beberapa politisi di Den Haag mulai resah. Mereka takut reputasi Belanda di mata dunia rusak. Bagaimana mungkin sebuah negara yang baru saja lepas dari penjajahan Nazi kini melakukan kekejaman yang sama terhadap bangsa lain? Tapi bagi militer Belanda di lapangan, semua kritik itu dianggap tidak penting. Westerling tetap menjalankan terornya dengan keyakinan bahwa hasil di lapangan lebih penting daripada opini dunia. Rakyat yang bangkit. Teror Westerling tidak membuat rakyat menyerah. Justru sebaliknya, semangat untuk melawan semakin kuat. Di beberapa daerah, rakyat mulai mengorganisir laskar desa, kelompok bersenjata sederhana yang bertugas melindungi kampung mereka. Memang banyak dari mereka akhirnya menjadi korban. Tapi semangat perlawanan itu menunjukkan bahwa penjajahan tidak bisa selamanya menundukkan hati rakyat. Westerling mulai ragu. Meski terlihat dingin di luar, sesungguhnya Westerling mulai merasakan tekanan batin. Jumlah korban terus bertambah, tapi perlawanan rakyat tak pernah padam. Ia mulai sadar bahwa kekerasan tidak bisa memadamkan semangat kemerdekaan. Namun ia tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Di depan pasukan, Westerling tetap tampil sebagai komandan keras dan tak kenal ampun. Ia tahu jika ia menunjukkan kelemahan, disiplin pasukannya akan runtuh. Awan gelap di langit Sulawesi Selatan. Aksi Westerling memang menimbulkan ketakutan besar, tapi juga menyulit api dendam yang membara.
Di banyak desa, orang-orang berdoa di malam hari agar segera terbebas dari teror Belanda. Setiap tembakan yang merenggut nyawa justru memperkuat keyakinan Indonesia harus merdeka atau mati sebagai budak selamanya. Langit Sulawesi Selatan kian gelap. Teror Westerling belum berhenti. Tapi semangat rakyat juga tidak pernah padam. Pertarungan antara penjajah dan bangsa yang ingin merdeka terus berlanjut, meninggalkan jejak darah yang kelak akan dikenang dalam sejarah. Badai di balik meja diplomasi. Tahun 1947 menjadi titik penting. Sementara Westerling menebar teror di Sulawesi Selatan, dunia internasional mulai menyoroti konflik Indonesia-Belanda. Di Den Haag, para politisi Belanda mulai menerima laporan tentang tindakan brutal Westerling. Mereka tidak bisa menutup mata lagi. Eksekusi massal, desa-desa dibakar, ribuan rakyat tak bersenjata dibunuh. Tekanan dari masyarakat internasional terutama dari PBB semakin keras. Pemerintah Belanda mulai terbelah. Sebagian mendukung Westerling karena efektivitasnya dalam menumpas gerilya. Namun sebagian lain khawatir tindakannya akan membuat Belanda dipandang sebagai bangsa penjajah yang tak beda dengan Nazi. Di Yogyakarta, Republik bertahan. Pemerintah Republik di Yogyakarta juga tidak tinggal diam. Laporan-laporan kekejaman Westerling sampai ke meja Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan para pemimpin lain. Mereka sadar, jika dunia internasional tahu lebih banyak, dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia bisa semakin besar. Maka saluran diplomasi mulai digencarkan. Delegasi Indonesia mengirim bukti dan kesaksian korban Westerling kepada wartawan asing maupun perwakilan PBB. Dengan cara ini, meski pasukan Republik di Sulawesi kalah senjata, suara mereka tetap bisa menggema ke dunia. Kebencian yang membara. Sementara itu, di desa-desa Sulawesi Selatan, kebencian terhadap Westerling makin tak terbendung. Setiap keluarga hampir pasti punya anggota yang hilang, ditangkap, atau dibunuh. Ibu-ibu menangis di malam hari, bukan hanya karena kehilangan anaknya, tetapi juga karena hidup dalam ketakutan. Namun, di balik air mata itu, lahirlah tekad baru, membesarkan generasi yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Westerling mengira teror bisa memutus harapan rakyat. Nyatanya, teror itu justru melahirkan dendam turun-temurun. Pasukan gerilya yang tak pernah mati. Meski banyak gerilyawan terbunuh, kelompok-kelompok baru terus bermunculan. Setiap kali satu pemimpin gugur, ada yang menggantikan. Setiap kali satu desa di bumi hanguskan, desa lain berdiri memberi dukungan. Westerling frustasi. Ia melihat sendiri bagaimana setelah ratusan orang dieksekusi, perlawanan justru semakin meluas. Seorang anak muda bernama Andi Abdullah Bau Masepe, salah satu bangsawan Bugis yang berani menentang Belanda, muncul sebagai simbol perlawanan. Sosok-sosok seperti inilah yang membuat semangat rakyat tak pernah benar-benar padam. Belanda mulai goyah. Di sisi lain, pemerintah Belanda di Jakarta atau Hindia Belanda mulai menyadari bahwa cara Westerling menimbulkan masalah besar. Bukannya menumpas pemberontakan, justru menciptakan gelombang kebencian yang makin liar. Tekanan politik di negeri Belanda juga makin berat. Wartawan menulis laporan tentang eksekusi tanpa pengadilan. Politisi oposisi mendesak pemerintah memberi penjelasan. Westerling memang sukses menciptakan ketenangan semu di beberapa daerah. Tapi harga yang harus dibayar adalah reputasi Belanda yang hancur di mata dunia. Pertarungan dua dunia, senjata versus diplomasi. Perjuangan Indonesia di masa itu ibarat pisau bermata dua. Di lapangan, rakyat bertarung dengan darah dan nyawa melawan pasukan Belanda. Sementara di meja diplomasi, pemimpin Republik berjuang dengan kata-kata, dokumen, dan kesaksian. Dua dunia ini saling melengkapi.
Tanpa perlawanan di lapangan, suara diplomasi akan hampa. Tanpa diplomasi, pengorbanan rakyat tak akan terdengar di dunia. Dan nama Westerling, meski ia bermaksud menumpas kemerdekaan, justru menjadi bukti nyata untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia memang pantas merdeka, karena kolonialisme hanya membawa penindasan. Westerling dan bayang-bayang kegelapan. Di markasnya, Westerling mungkin tampak tegar. Ia duduk di kursi komandan, merokok dengan tenang, memberi perintah tanpa ragu. Namun sesungguhnya, bayang-bayang kegelapan mulai menghantui pikirannya. Ia sadar sejarah tidak akan melupakannya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, orang-orang akan mengingat namanya bukan sebagai pahlawan Belanda, tetapi sebagai pembantai rakyat. Namun di hadapan pasukannya, Westerling tetap menampilkan wajah keras. Ia tidak mau dianggap lemah. Baginya hanya satu hal yang penting, menjalankan perintah dengan segala cara. Awal perubahan. Langkah Westerling perlahan mulai dipertanyakan, baik oleh masyarakat internasional maupun oleh pemerintah Belanda sendiri. Suara untuk menarik Westerling dari Sulawesi semakin keras. Bagi rakyat, itu kabar baik. Meski belum tahu kapan teror berakhir, mereka yakin badai pasti berlalu. Dan ketika badai itu pergi, yang tersisa hanyalah semangat juang dan kisah tentang penderitaan yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Sulawesi Selatan, dengan darah dan air mata, menjadi salah satu saksi betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Akhir masa Sang Algojo. Menjelang akhir 1947, tanda-tanda perubahan semakin nyata. Westerling yang selama berbulan-bulan menebar teror di Sulawesi Selatan mulai mendapat tekanan dari atasannya sendiri. Laporan tentang kekejamannya telah sampai ke meja politikus di Den Haag dan juga ke PBB. Foto-foto, kesaksian korban, serta laporan wartawan asing tak bisa lagi ditutup-tutupi. Dunia mulai bertanya, apakah Belanda berbeda dengan Nazi yang baru saja mereka lawan? Pertanyaan itu mengguncang moral Belanda. Mereka baru keluar dari Perang Dunia, ingin dipandang sebagai bangsa yang beradab. Tapi di Indonesia, mereka justru membiarkan seorang perwira melakukan pembantaian. Westerling ditarik. Akhirnya tekanan itu membuat Belanda mengambil keputusan. Westerling harus ditarik dari Sulawesi Selatan. Bagi sebagian pejabat militer, ia dianggap masih pahlawan karena berhasil menciptakan ketenangan semu. Tapi bagi politisi, ia justru menjadi beban besar yang mengotori nama Belanda di mata internasional. Akhirnya, pada Desember 1947, Westerling diganti dan pasukannya dibubarkan. Resminya ia selesai menjalankan tugas, tapi semua tahu itu adalah cara halus untuk menyingkirkannya. Reaksi rakyat. Kabar itu cepat menyebar di Sulawesi Selatan. Banyak rakyat yang bersyukur karena bayang-bayang teror mulai sirna. Namun luka yang ditinggalkan Westerling terlalu dalam untuk segera sembuh. Hampir setiap kampung punya cerita. Anak-anak yang kehilangan ayah, perempuan yang menjanda, pemuda yang dibunuh tanpa pengadilan, desa yang habis terbakar. Meski Westerling pergi, ingatan tentang kekejamannya tetap hidup. Westerling di mata dunia. Setelah ditarik, Westerling tidak pernah benar-benar diadili. Pemerintah Belanda memilih melupakan perbuatannya, seolah-olah yang ia lakukan hanyalah bagian dari perang. Namun, dunia mencatat hal lain. Westerling menjadi simbol kekejaman kolonialisme Belanda. Namanya sering disejajarkan dengan tiran dan algojo militer lain dalam sejarah. Di Indonesia, Westerling diingat sebagai pembantai rakyat Sulawesi Selatan. Sementara di Belanda, sebagian masih mencoba menggambarkannya sebagai prajurit yang patuh pada tugas. Tapi perlahan, generasi baru Belanda mulai mengakui kenyataan. Westerling adalah noda hitam dalam sejarah mereka. Jejak berdarah yang tak bisa hilang.
Diperkirakan sekitar 40.000 rakyat Sulawesi Selatan tewas selama operasi Westerling. Angka itu memang diperdebatkan, tetapi yang jelas korban mencapai puluhan ribu jiwa. Itu bukan sekedar angka, di baliknya ada wajah-wajah manusia, petani, guru, pemuda, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Mereka semua menjadi saksi bisu kebiadaban yang dilakukan atas nama kolonialisme. Bagi Republik Indonesia, meski pedih, tragedi Westerling justru memperkuat semangat perjuangan. Setiap tetes darah yang tumpah menjadi alasan baru untuk tidak menyerah. Bagi para diplomat Indonesia, laporan kekejaman Westerling menjadi senjata yang ampuh. Dunia internasional makin yakin bahwa Belanda tidak punya alasan moral untuk terus menjajah Indonesia. Dengan kata lain, Westerling tanpa sadar ikut mempercepat proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Westerling setelah perang. Setelah ditarik dari Indonesia, Westerling kembali ke Belanda. Kehidupannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia beberapa kali mencoba menulis pembelaan, bahkan mencoba kudeta terhadap pemerintah Belanda pada awal 1950-an, tapi gagal. Ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1987, Westerling tetap membawa beban sejarah. Namun, bagi rakyat Indonesia, terutama Sulawesi Selatan, nama Westerling tak pernah bisa ditebus. Ia abadi sebagai pengingat bahwa kemerdekaan dibayar dengan darah. Sejarah yang harus diingat. Kini, puluhan tahun setelah peristiwa itu, kisah Westerling tetap diceritakan. Bukan untuk menyebarkan kebencian, melainkan agar bangsa tidak lupa bahwa penjajahan selalu membawa penderitaan. Setiap generasi harus tahu bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Dan di antara lembaran kelam itu, Westerling adalah simbol dari betapa kejamnya kolonialisme ketika menghadapi rakyat yang menuntut kebebasan. Bayang-bayang yang tak pernah hilang. Tahun-tahun berlalu, tetapi jejak Raymond Westerling tetap menghantui Sulawesi Selatan. Setiap kali rakyat berkumpul untuk memperingati kemerdekaan, nama Westerling disebut dengan nada getir. Ia adalah lambang kekejaman kolonialisme, sebuah nama yang tidak akan pernah terhapus dari ingatan sejarah. Di desa-desa yang dulu menjadi sasaran operasi, para orang tua masih menceritakan kisah kelam itu kepada anak cucu mereka. Cerita tentang ayah yang ditembak di depan keluarga, ibu yang kehilangan suami, dan kampung yang dibakar habis. Kisah itu diwariskan sebagai pelajaran agar generasi baru memahami betapa mahalnya harga kemerdekaan. Dunia yang menilai. Meski Belanda berusaha menutup rapat-rapat luka ini, dunia perlahan mengetahui kebenarannya. Laporan PBB, tulisan wartawan dan kesaksian korban membuka mata internasional. Westerling menjadi wajah yang tak bisa dipisahkan dari kegagalan moral Belanda. Ironisnya, meski tindakannya sudah begitu jelas, ia tak pernah benar-benar diadili. Ia kembali ke Eropa, hidup sebagai warga sipil, bahkan sempat mencoba terjun ke politik dan militer lagi. Namun, bagi rakyat Indonesia, status hukum Westerling tidaklah penting. Yang terpenting adalah ingatan kolektif, bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan dan bahwa kekejaman Westerling hanyalah salah satu dari sekian banyak ujian yang berhasil dilalui bangsa ini. Simbol luka, simbol perlawanan. Jika dilihat dari satu sisi, Westerling hanyalah perwira menengah biasa, salah satu dari ribuan tentara kolonial yang dikirim ke Indonesia. Tetapi cara ia bertindak membuat namanya terukir dalam sejarah. Bagi rakyat Sulawesi Selatan, Westerling adalah simbol luka. Namun, secara lebih luas, ia juga menjadi simbol perlawanan, karena justru kebiadabannya memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Ketika para pemimpin Republik membawa kasus ini ke meja diplomasi,
dunia menjadi semakin sulit menolak kebenaran. Belanda tidak lagi punya tempat di tanah jajahan. Maka, meski Westerling berusaha membungkus dirinya sebagai prajurit yang hanya menjalankan tugas, sejatinya ia adalah salah satu pendorong lahirnya pengakuan kedaulatan. Luka kolektif yang abadi. Hingga hari ini, peristiwa Westerling dikenang bukan sekadar catatan sejarah. Ia menjadi luka kolektif, sebuah trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun luka itu bukan untuk meratapi penderitaan, melainkan sebagai bahan bakar untuk menjaga kemerdekaan. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang lupa pada masa lalunya akan mudah kehilangan arah. Itulah sebabnya cerita Westerling harus tetap diingat agar bangsa Indonesia sadar bahwa penjajahan bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan juga upaya merenggut martabat manusia. Westerling dan akhir hidupnya. Raymond Westerling sendiri menghabiskan sisa hidupnya dengan bayangan masa lalu. Ia meninggal pada 1987, jauh dari tanah yang pernah ia pijaki dengan darah. Di Belanda, sebagian orang masih coba membelanya, menyebutnya sebagai prajurit disiplin yang efektif. Tetapi bagi sejarah Indonesia, tak ada pembelaan yang bisa menghapus dosa. Ia mungkin telah tiada, tetapi namanya hidup sebagai peringatan. Nama Westerling adalah monumen gelap yang tidak terbuat dari batu, melainkan dari kenangan pahit.